usulan tersebut. Penolakan ini menambah ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI meyakini bahwa pimpinan Angkatan Darat, khususnya Letnan Jenderal Ahmad Yani, adalah musuh utama mereka karena tidak mendukung tuntutan-tuntutan PKI dan seringkali bersikap menentang. Hal ini memperburuk situasi dan memicu munculnya isu mengenai adanya Dewan Jenderal. Sebuah dugaan bahwa ada kelompok jenderal di Angkatan Darat yang berkomplot melawan PKI dan mendukung tindakan-tindakan anti-komunis. Pada tanggal 1 Agustus 1965, Presiden Soekarno terlihat sakit parah di kediamannya, Istana Bogor. Dalam situasi ini, tim dokter dari Cina dipanggil untuk merawatnya. Setelah pengobatan selesai, D.N. Aidit, selaku pemimpin PKI saat itu, bertanya kepada Profesor Hu, salah satu dokter dari Cina, mengenai kondisi kesehatan Bung Karno. Profesor Hu mengungkapkan bahwa kesehatan Bung Karno sangat kritis dengan dua kemungkinan terburuk, yaitu ia bisa mengalami kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Kondisi kesehatan Bung Karno yang memburuk menambah ketegangan politik di Indonesia, terutama karena situasi politik yang sudah tidak stabil menjelang peristiwa G30 PKI. Selain itu, sejak awal tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang mengalami kemunduran yang signifikan yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan perjuangan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Konfrontasi ini dan upaya perebutan Irian Barat terhadap anggaran negara secara besar-besaran yang mengakibatkan pengeluaran untuk kepentingan dan ekonomi dan mengguncang stabilitas perekonomian. Akibatnya, situasi ekonomi semakin memburuk dan dampaknya dirasakan di seluruh negeri. Di pinggiran Jakarta, banyak rakyat yang mengalami kelaparan karena kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan bahan bakar minyak. Krisis ini juga menyebabkan inflasi tinggi, kekurangan barang-barang pokok, dan peningkatan kemiskinan yang memburuk ketidakstabilan sosial yang sudah ada. Sin berpindah ke wilayah Bangboya, dekat Bandara Halim, di mana kader-kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan, sedang menjalani pelatihan militer untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima ini direncanakan sebagai unit militer baru yang melibatkan buruh tani dan massa pendukung PKI untuk memperkuat kekuatan mereka. Dalam suasana latihan tersebut, Mayor Siono yang merupakan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim datang untuk memantau kegiatan latihan. Latihan di Lubang Buaya ini merupakan bagian dari persiapan PKI untuk melancarkan gerakan 30 September yang telah direncanakan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pelatihan militer, tetapi juga upaya untuk menyiapkan kekuatan politik dan sosial yang dapat mendukung ambisi PKI dalam merebut kekuasaan. Pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1965, di rumahnya, Aidit mengadakan diskusi dengan rekannya, Syam Kamuruzzaman, mengenai isu Dewan Jenderal yang telah mereka sebarkan di masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Aidit meminta agar isu tersebut terus digencarkan untuk memperluas pengaruhnya dan semakin banyak orang yang mempercayainya. Syam, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI bersama Aidit, meyakini bahwa pada tanggal 5 Oktober 1965, saat peringatan Hari Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Mereka berencana untuk mendahului potensi kudeta tersebut dengan melakukan tindakan lebih dulu. Dalam kerangka rencana ini, Aidit meminta Syam untuk menghubungi para perwira yang berpihak pada PKI guna memastikan dukungan mereka dalam aksi yang direncanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1965, D.N. Aidit, Wahyu, dan Poco berkumpul di rumah Syam Kamuruzzaman untuk membahas rencana gerakan 30 September. Dalam pertemuan itu, Syam menyampaikan 3 poin penting terkait rencananya. Pertama, gerakan harus dilakukan secara militer dan tertutup. Artinya, rencana tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan militer dan dengan kerahasiaan tinggi.